Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Mari semangat. Semangat. Merdeka. Semangat ya. Tepuk semangat. Ada Bapak juga berantakan pada saya. Biar kita semangat, kita beri Pak Nuzul kesempatan untuk sedikit. Silakan. Kita berdiri semua Bapak Ibu ya. Semangat semua. Walaupun kita di dalam siang ini merasa sedikit agak tapi kita tetap semangat. Nah, ini kita coba untuk tepuk semangat. Jadi bersuara kali ini sambil rendang, ding ding ding, dung dung dung, dan rendang, ding ding ding, dung dung dung, aha aha, aha aha, aha, semangat. Ayo, ya. Kita ulangi ya, Bapak Ibu. Oke. Tepuk semangat. Ding ding ding. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang ding ding ding. Dung dung dung. Pak Nuzul memang luar biasa. Apa itu Pak Nuzul? Apa itu? Tepuk wow. Ya. Luar biasa. Ice breaking dari Pak Nuzul yang membuat kita bersemangat di siang ini. Sudah 2 jam kita berkumpul di sini. Untuk sesi selanjutnya ada 2 materi lagi yang akan disampaikan oleh Pak Aziz, itu berkenaan dengan tentang restitusi. Yang pertama tentang 5 posisi kontrol, dan yang kedua tentang segitiga restitusi. Ini akan merubah mindset kita bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid-murid kita. Dengan ice breaking tadi dan materi yang disampaikan sangat menarik, mudah-mudahan kita semua tetap semangat mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak Pak Aziz, Pak Nuzul, dan Pak Rizi. Jadi kepada Pak Aziz dipersilakan waktu dan tempat untuk memaparkan diseminasinya tentang restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Silakan Pak Aziz. Sebentar ya Bapak Ibu ya, ini ada sedikit trouble di PowerPoint-nya Pak Aziz. Mudah-mudahan tidak membutuhkan waktu lama. Nah ini dia. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Kita persilakan kepada Bapak Aziz dan kita semua untuk menyampaikan materinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta semangat Bapak Ibu semuanya. Baik, karena tadi sudah terkait stretching, mungkin Bapak Ibu sudah kembali fokus mendengarkan penyampaian
berbagi dari saya dan Pak Ricci serta dari Pak Nugul. Tadi sudah menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Ricci, karena bagian saya adalah restitusi, di mana sudah dibahas mengenai hukuman dan konsekuensi oleh Pak Ricci. Dari yang ada di depan ini merupakan maksudnya hukuman itu ditentukan gagal, sementara konsekuensi yang disampaikan oleh Pak Ricci itu bersikap netral. Sementara yang diharapkan oleh pemerintah dalam program calon guru penggerak ini, setiap CGP menyampaikan destinasinya kepada semua warga sekolah, khususnya di Pombel mereka masing-masing. Kebetulan saya berada di bawah Pombel dan Mesin, di mana yang diharapkan restitusi itu merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Itu kelebihannya restitusi. Itu sekedar pengantar. Restitusi itu sebenarnya merupakan proses menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi selama ini kita sering menggunakan hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi sebenarnya sudah tepat, tapi ada yang paling tepatnya yaitu bernama restitusi. Restitusi ini membuat mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam artian murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid tersebut menjadi mencapai tujuan yang mulia, bagaimana harus melakukan setiap aktivitas di sekolah. Jadi artinya kita menumbuhkan kesadaran hanya perbuatan salah itu salah dan bagaimana cara memperbaiki diri mereka sendiri. Mungkin itu sekilas mengenai apa itu restitusi. Namun di sini restitusi itu memiliki 9 ciri. Yang pertama adalah menebus kesalahan namun untuk belajar. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan, menuntun, dan seterusnya. Berikutnya, kita sebagai pendidik, mungkin dari Bapak Ibu semuanya telah melaksanakan proses di sekolah ini. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Dari yang pertama itu sebagai penghukum, di mana sebagai penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Termasuk dari saya sendiri, sebelum masuk di program guru penggerak ini mungkin saya melakukan hukuman terhadap anak. Itu mungkin yang akan saya rubah secara perlahan. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Artinya anak itu yang dibuat secara rasa bersalah katakanlah. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya kita sebagai guru yang sering melakukan pendekatan persuasif kepada anak sebagai teman. Yang keempat adalah monitor. Memantau atau memonitor berarti mengawasi. Yang kelima adalah manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru yang dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebelum kita melanjutkan, mungkin saya akan bertanyakan kepada Bapak Ibu sini, dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru ini, kira-kira kita di posisi mana selama ini? Mungkin dari Pak Nef dulu. Silakan Pak Nef, mungkin Pak Nef selama ini berada di posisi mana dulu? Kalau dulu sebelum saya ikut PGP itu mungkin saya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Tapi setelah saya ikut PGP itu saya mulai menerapkan berfungsi sebagai pemantau dan manajer. Terima kasih Pak Nef. Selanjutnya mungkin dari Bu Nadia. Selama ini Bu Nadia sebagai guru, kira-kira dari 5 posisi kontrol itu berada di yang nomor berapa? Atau di posisi yang mana? Selama saya menjadi guru, saya baru di
berarti lagi 3. 3 berarti menjadi teman ya Bu Nadia ya. Terima kasih terhadap Bu Nadia telah menyampaikan kepada Bu Devi. Kalau dulu awal-awal belajar posisi 1, 2, 3. Sekarang 3, 4, 5. 3, 4, 5 berarti sudah sebagai teman, monitor dan manajer ya Bu ya. Selanjutnya kepada Ibu Rahma. Kalau lulus CGP, malu. Iya, sudah melaksanakan Bu ya. Udah dari dulu, cuma orang menentang kan, banyak aturan kali. Biasakan Bu. Baru di 3. Level 3 menjadi teman. Selanjutnya Ibu Ayu. Posisi 1, 2, 3. Baru kelas berapa? 1, 1, 2, 2 dan 3. Tiga. Jadi sudah sampai di tahap teman. Silakan Bu Anu. di posisi 2 dan 2 dan 3. Kalau Pak Nuzul Mungkin sampai sekarang ini masih menerapkan yang nomor 1 dan nomor 2. Tapi setelah mengikuti program guru penggerak ini sedikit terbuka tentang bahwasanya ada posisi yang lebih bagus untuk menerapkan mengingatkan siswa akan kesalahan mereka. Mungkin nanti akan berubah kepada posisi 4 dan 5. Jadi kedepannya mungkin dari kita yang sudah hadir di ruangan ini bisa menjadi di level 3, 4, dan 5 bagi yang masih 1, 2 karena dituntut dalam program guru penggerak ini semua warga sekolah bisa menjadi posisinya di 3, 4, dan 5 ini. Berikutnya 5 posisi kontrol di mana sebagai motivasi identitas yang gagal tadi dan identitas berhasil serta identitas yang sukses. Ini adalah 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh setiap guru. Adapun 5 posisi kontrol ini mungkin selama kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru, di mana sering bahasanya ini mungkin bahasa Indonesia. Kalau kita mungkin sering ada juga yang menggunakan bahasa keseharian kita, itu tidak apa-apa. Tetapi yang jelas kita ada yang pertama itu kita sebagai hukum. Contohnya ada kalimat yang mengancam, awas ini, patuhi aturan saya atau awas. Nah ini yang harus kita hindari. Yang sampai ada kata-kata yang ada ancaman selama kita menjadi guru. Berikutnya adalah ada kata-kata yang sering digunakan yaitu adalah kamu selalu saja salah. Artinya kita sebagai seorang guru selalu menyalahkan anak. Yang berikutnya selalu pasti yang terakhir selesai. Artinya kita sebagai guru saat ada anak kita yang terlambat mengerjakan tugas, kita selalu mengejas anak itu selalu telat. Betulnya kita sebagai guru harus lebih memotivasi. Yang kedua di sini ada membuat merasa bersalah. Di sini ada ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Artinya terdapat menimbulkan rasa keminteran nanti terhadap anak yang kita ajar. Terus ada gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ini yang paling sering kita ungkapkan kepada anak sehingga timbul rasa anak itu menjadi minder nantinya. Merasa bersalah. Berikutnya kata-kata sebagai teman. Ayo bantulah Beni Bapak ya. Ini kita sebagai teman. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini kata-kata kita sebagai teman. Ini kata-kata guru sebagai teman tahu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Berikutnya yang paling diharapkan dari seorang guru itu adalah di level manajer ini, di mana seorang guru bisa membuat keyakinan kelas seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nuzul tadi. Apa yang kita yakini artinya segala sesuatunya itu bersumber dari anak itu sendiri. Yang berikutnya, apakah kamu meyakininya? Artinya lebih kita mengharapkan memberikan rangsangan ataupun dorongan terhadap anak
sehingga setiap segala sesuatu hal itu bersumber dari diri mereka pribadi. Dan seterusnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Artinya kita menuduh anak untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Namun sebelum ini nanti nanti kita melaksanakan semacam simulasi bagaimana cara kita melakukan segitiga restitusi terhadap anak. Di mana nilai-nilainya itu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ada beberapa kalimat dalam menstabilkan identitas itu. Pertama, berpikirlah itu tidak apa-apa. Ini nanti kalimat yang akan kita gunakan. Berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Nantinya kita dalam menangani sebuah kasus, kita harus menstabilkan dulu posisi anak tersebut. Artinya menstabilkan dulu keadaan anak tersebut, sehingga bisa kita lanjutkan pada kualitas tindakan yang salah. Kita tanyakan kira-kira kesalahan anak yang dilakukan anak itu apa? Apakah kesalahan yang dia langgar? Berarti tindakan yang salah. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Apakah yang kita percaya sebagai kelas keluarga? Keyakinan apa yang telah dilanggar oleh anak itu? Itu yang akan kita tanyakan. Bisa. Berbakat kira, berbakat. Ya hukuman Aman Pak, bisa. ada curut. Nah, ini Pak Ibu mungkin sama-sama kita bisa melihat ke depan. Silap isi kalau yang mengatakan posisi kontrol mana yang sharing kita akan pernyataan sedia. Maksudnya yang di depan ini saya jelas sekali dengan kamu. Dari kata-kata ini kira-kira kita sebagai teman atau Membuat orang salah. salah. Nah, benar itu ya. Jadi apa berikutnya untuk kejar aku ke mana saya kira-kira ini bagiannya kesenangan. Cinta dan cinta ya. Selanjutnya aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira ini tergolong mana? Kesenangan. Ini dia pindah. Berikutnya aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nanti ada lebih ahli karena saya rasa lebih pasti infonya yang dapat. Restitusi. Yang kedua Pak D tulis. Ini Bapak Ibu yang posisi kita sebagai manajer tadi.
Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi data bersama. Dan sisi yang ketiga adalah menunjukkan tindak benar. Guru dan teman akan menunjukkan bagaimana menggunakan penerapan segitiga restitusi. Gimana Facebook kita lanjut? Validasi tindakan yang salah. Ini menanyakan keyakinan. Nanti dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan terhadap anak ini. Baik, Pak Ibu, mungkin kita break dulu karena ada azan. Kita lanjutkan nanti setelah azan. Oke, Bapak Ibu, kita pending sebentar. Kita sholat makan siang bersama. Ingat, bukan makan siang ya, makan siang bersama di sholat bersama di musala masjid. Habis itu kita makan siang bersama di musala masjid. Tim konsumsi, oke? Tim konsumsi kita sudah menyiapkan makan siang kita. Apa Pak? 5 Pak. Oke. Kalau konsekuensi Konsekuensi itu sudah diperhitungkan belum ya Pak? sudah diperhitungkan sebelumnya. Iya. Oke, baik. Ibu, Ibu yang baju merah. Nur Rahmah. Ibu yang baju merah. Ibu Nur Rahmah yang berkerudung merah. Kalau hukuman itu lebih ke menghakimi lah. Hukuman lebih ke menghakimi. Kalau konsekuensi, Konsekuensi ini mungkin ada kaitannya dengan mungkin apa yang terjadi misalnya terlambat, tetapi konsekuensi sesuai dengan yang dia lakukan kesalahan tadi. konsekuensi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau hukuman mungkin lebih terlambat dulu ini sampah itu hukuman kalau Hukuman spontan. spontan ya. Iya, hukuman spontan kalau konsekuensi terencana. Begitu. Iya iya. Terus, cuma pendapat Bapak Ibu. Kita lanjut. Di sini menurut Paman Daen ada beberapa dikategorikan ya. Hukuman itu yang nanti atau dikategorikan kepada identitas gagal siswa. Kalau konsekuensi itu identitas sukses siswa. Contoh, kalau hukuman sesuatu itu yang menyakitkan harus terjadi kepada siswa. Tetapi konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Bedanya tidak menyakitkan. Identitas gagal atau hukuman tidak nyaman untuk murid. Konsekuensi tidak nyaman juga untuk murid, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Di hukuman, korban mendapatkan keadilan.
tapi di konsekuensi korban diabaikan. Contoh, kalau korban di kriminal pasti dapat keadilan, tapi kalau di konsekuensi korban diabaikan. Selanjutnya, hukuman perilaku pasif agresif meningkat, tetapi di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman murid itu membenci peraturan, tapi di konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Sekarang kita lihat kesimpulannya. Hukuman itu kita bisa menyimpulkan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikannya, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa ada melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan biasanya bisa berupa fisik, psikis, dan itu biasanya menyakiti, bahkan bisa menggunakan suatu perbuatan atau kata-kata. Pertanyaannya, kalau kita refleksi, saya berkeyakinan Bapak Ibu ini pasti pernah memberikan hukuman. Kira-kira apa contohnya? Push up, mengambil sampah. Hukumannya, contoh hukuman yang pernah Bapak Ibu lakukan. Apa? Menghafal ayat. Pertanyaannya adalah, kalau hukuman menghafal ayat itu, apakah murid akan mengulang atau tidak akan mengulang perbuatannya? Tidak. Kalau menghafal ayat itu bukan hukuman, itu kewajiban. Memberikan pelajaran yang tidak dalam sifatnya tidak menghukum. Jadi mereka anak-anak umumnya tidak suka sebenarnya menghafal ayat. Jadi dikasih sesuatu yang mereka tidak sukai, maka mereka tidak akan mengulanginya. Misalnya gini, hari pertama kalau telat hafal Al-Fatihah 1-5, hari kedua masih telat 1-10, mereka tidak akan mengulangi karena lari terus. Oke. Ibu menganggap menghafal ayat itu adalah sebuah hukuman. Kita simpan. Yang kedua, konsekuensi. Sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid, dan itu adalah konsekuensi. Pertanyaan tadi, menghafal ayat termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Jadi yang membedakan hukuman dan konsekuensi, hukuman ini pasti menyakitkan bagi siswa tanpa ada kesepakatan. Konsekuensi, siswa sudah tahu apa yang akan terjadi ketika mereka melanggar sebuah kesepakatan atau peraturan. Jadi tidak ada sebenarnya hukuman tidak. Tapi hukuman itu tidak harus. Iya. Hukuman itu adalah pilihan terakhir dan sebaiknya tidak dilaksanakan. Karena kita punya alternatif lain, yaitu adalah konsekuensi. Dan kalau kita lanjut lagi, itu ada yang namanya restitusi, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Aziz. Kenapa tadi saya cuma pakai gula kolom? Nah, karena nanti Pak Aziz yang akan mengupas lebih dalam. Langsung praktek. Sekarang coba kita pilih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi karena selamat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
konsekuensi. Kita lipat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman apa? Hukuman. Sepakat? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi, Pak? Melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Melatih anak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Pasti itu hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Siapa ini tersangkanya? Yang pernah melakukan? Ini hukuman apa? Konsekuensi? Hukuman. Hah? Murid diminta, ini saya ini. Ini saya akui ini. Ini saya aktor dan pelakunya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini jelas itu hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ini konsekuensi. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini tadi mencatat 100 kali dalam kalimat saya terlambat lagi. Ini adalah sebuah hukuman. Bukan. Ini sebuah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Ini pasti. Membersihkan coretan tadi apa? Konsekuensi. Push up tadi? Sepakat kita ini. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Ini hukuman. Betul itu hukuman? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki. Hukuman. Karena menyakitkan. Karena itu Menyakitkan. berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman. Membersihkan tumpahan air Konsekuensi. di meja tulis. Ini adalah konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat. Ini konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman pada saat bermain di lapangan.
Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit di kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawan. Ada 2 tadi yang salah kita ya. Ada 2 yang nomor 1 yang kita anggap hukuman, ternyata itu sebuah Apa namanya? Konsekuensi itu hasil yang setelah kita sepakati. Kontrak. Itu namanya keyakinan kelas. Nah, nanti kita pelajari. Nah, setelah ini kita akan lanjut. Jadi hasil yang kita surat berarti kita sudah mengenal ya, memahami tentang disiplin tadi, nilai-nilai yang kita percayai, nilai-nilai budaya positif yang kita percayai, lalu 3 motivasi perilaku seseorang sampai ke hukuman. Nah, kita bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Mudah-mudahan ini menjadi awal baru, babak baru ke depannya bagaimana kita mengelola kelas ataupun berinteraksi dengan murid-murid kita. Setelah saya, Pak Aziz akan menyampaikan tentang Pak Nuzul akan menyampaikan tentang apa Pak Nuzul? Keyakinan kelas dan kebutuhan dasar. kelima kebutuhan dasar manusia. Nah, silakan Pak Nuzul. Silakan bertanya. Berarti nanti kemungkinan besar banyak aturan di satu sekolah itu akan berubah. Benar. Harapan dari pemerintah, para guru penggerak ini atau calon guru penggerak ini secara bersama-sama mulai mendefinisikan, mengajak, merangkul atau menginfluence kawan-kawan semuanya ataupun warga sekolah, ya bisa berpindah atau bisa berubah paradigma tadi, gitu. Merubah paradigma tadi dari stimulus respon ke teori kontrol tadi. Silakan kepada Pak Nen. Baik, terima kasih atas pemaparan materi tentang keyakinan kelas. Jadi kita berharap para CGP itu mulai mendapatkan mindset yang baru. Selama ini kita di sekolah ini ada namanya peraturan kelas. Yang peraturan itu berasal dari guru ke para siswa. Peraturan itu harus ditaati oleh siswa. Siswa tidak boleh terlambat, guru boleh terlambat. Tapi di keyakinan kelas kita merubah mindset bahwa untuk berjalannya suasana pembelajaran di kelas itu yang nyaman bagi murid, yang berpihak kepada murid, maka kita ubah menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu kita rembukan secara bersama antara guru dan siswa, sehingga ketika siswa melaksanakan pembelajaran di kelas itu akan merasa nyaman, aman, dan dia bahagia berada di kelas itu, bukan terpaksa. Jadi mungkin itu pandangan saya. Jadi saya berharap dengan diseminasi ini kawan-kawan juga ada perubahan mindset kita terhadap
dari peraturan menjadi sebuah keyakinan. Dan juga tambahannya untuk sebuah keyakinan itu tadi Pak Nuzul mengatakan bisa dibuatkan jadi poster ya, ditempel di kelas itu. Mungkin untuk sekolah kita yang moving kelas agak kerepotan kan, kita tidak tulis situ. Ya mungkin juga untuk kelas-kelas yang tetap itu bagusnya ditempel keyakinan kelas itu. Kemudian ada juga di beberapa sekolah yang dapat saya berbagi praktik baik, di keyakinan kelas yang sudah dibuatkan itu ditambahkan di bawahnya itu tanda tangan peserta kelas. Jadi semua yang menyepakati peraturan tadi atau keyakinan tadi itu bukan tanda tangannya di lembaran itu, sehingga ketika dia melihat ada keyakinan kelas di kelas itu, kemudian dia ikut menandatangani keyakinan kelas itu, dia merasa bertanggung jawab untuk mematuhi keyakinan kelas itu. Kenapa nanti? Karena pasti ya, namanya manusia sebagai murid itu akan berbuat salah, itu biasa ya, akan terjadi dia berbuat salah gitu. Sehingga ketika nanti ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, maka guru akan bisa mengingatkan siswa tadi, masih ingatkan dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama. Kalau ada di tempel kan jelas ya, masih ingat Pak, Bu, bagaimana konsekuensi ketika Anda melanggar atau tidak mematuhi keyakinan kelas yang kita buat. Sehingga murid itu akan berpikir kan, bagaimana konsekuensi kalau dia tidak mematuhi keyakinan kelas yang dia telah sepakati bersama. Jadi mungkin itu saja Pak Nuzul, tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Samet atas masukannya. Memang betul Bapak Ibu, sebuah keyakinan ini memang harus kita sepakati bersama dengan siswa yang telah membuat kesepakatan bersama tadi. Jadi artinya kita semua yang terlibat dalam sebuah pembuatan ini wajib hukumnya untuk dijalankan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, ini juga bisa kita terapkan di rumah tangga kita Bapak Ibu. Kita bisa membuat kesepakatan rumah dengan orang-orang yang berada di rumah kita masing-masing. Mungkin selama ini kan anak-anak kita sulit untuk mengatur bermain HP umpamanya. Kita bikinlah kesepakatan seperti ini sehingga kita sama-sama menjalankannya. Setelah kita istirahat, sholat dan makan, sekarang kita lanjut penampilannya, praktek tentang segitiga restitusi. Bagaimana pelaksanaannya nanti akan dipandu oleh Pak Aziz. Silakan Pak Aziz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian. Pada sesi yang terakhir ini kita akan mempraktikkan bagaimana proses segitiga restitusi yang seharusnya dilakukan saat terjadi penembakan atau kasus terhadap siswa kita di sekolah ini. Ini ada satu kasus di mana seorang siswa bernama Bibi Fernanda, siswa 11 direkam CCTV cabut dari pelajaran SMAW saat Pak Raymond keluar menemui Bapak Kepala Sekolah Desa. Jadi kasusnya anak ini cabut saat pelajaran dengan Pak Raymond. Di sini saya selaku guru atau di kepengurusan, saya mencoba membuat segitiga restitusi, di mana yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, di mana kita memanggil siswa tadi. Skenario-nya pertama siswa masuk ke kelas atau kita menemui kita dengan mengucapkan salam Atau jadi ya, langsung kita cobakan karena kita prakteknya. Silakan Pak Nuzul sama Pak Sisi. Baik. yang jadi guru, yang jadi siswa, jadi siswa. Guru lah. Mana jenggotnya lebih tebal daripada saya? Oh iya. Silakan Pak Nuzul dari sana datang menemui Pak Sisi. Dibaca saja Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nuzul. Silakan Ananda Nuzul duduk
dulu. Nah, jadi begini Nuzul, Bapak mendapat laporan dari Pak Raymond dan dari tim CCTV sekolah kita. Kemarin Nuzul terekam cabut saat Pak Raymond keluar menemui Bapak Kepala Sekolah. Apakah itu benar Nuzul? Iya Pak. Lalu Nuzul pergi kemana? Dan apa yang Nuzul lakukan? Saya pergi ke kafe Pak. Baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba Nuzul pikirkan, pergi ke kafe itu apa coba manfaatnya? Tidak ada Pak. Lalu cabut sekolah yang Nuzul lakukan kemarin benar apa salah? Salah Pak, saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak jadi cemas dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan membolos dan membuat malu sekolah. Kenapa Nuzul berani sekali cabut di kelas Pak Raymond? Karena lupa membuat PR yang diberikan Pak Raymond Pak. Karena tugas itu sudah 2 minggu. Saya juga nggak enak hati sama Pak Raymond, makanya dari tadi tidak mengumpulkan tugas. Saya pilih untuk cabut, saya ada di kelas. Kebetulan saya ada teman dari jurusan lain yang mengajak untuk cabut, maka dari itu saya keluar sekolah dan menonton di kafe. Sekarang Nuzul sudah sadar apa belum? Apa masih mau cabut lagi? Sudah Pak, saya minta maaf, saya tidak akan cabut lagi. Untuk kedepannya apa yang bisa Nuzul lakukan? Bagaimana Nuzul memperbaiki kesalahan ini? Saya akan minta maaf kepada Pak Raymond karena sudah cabut mengerjakan dan mengumpulkan tugas sama Pak Raymond, meminta tugas kepada Pak Raymond dan melihat catatan teman karena saya pasti ketinggalan pelajaran. Serta mungkin saya akan kerja bakti membersihkan ruang jurusan setelah pulang sekolah Pak. Baik, semoga Nuzul mendapat pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah Nuzul lakukan. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi merupakan satu buah skenario bagaimana cara kita sebagai seorang guru membuat segitiga restitusi, di mana tadi Pak Lici sudah menampilkan bagaimana tahapan-tahapannya, mulai dari menstabilkan identitas, berikutnya memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh Pak Nuzul tadi, apa saja tindakan yang salahnya. Selanjutnya memberikan keyakinan, menanyakan keyakinan dan memberikan pemahaman misalnya yang dilakukan oleh Pak Nuzul tadi salah. Nah, begitu tahapan proses segitiga restitusi, di mana kita tidak langsung memberikan ancaman ataupun hukuman kepada anak. Kita stabilkan dulu kondisi anak yang berkasus ini, lalu kita berikan pemahaman-pemahaman. Saya yakin selama ini mungkin sudah dilaksanakan, mungkin terlupa. Baik Ibu, di sini mungkin ada kasus kedua. Jadi antara Bapak Ibu yang hadir hari ini untuk melengkapinya, silakan mencobakan kasus yang kedua, di mana seorang siswa ketahuan melakukan kecurangan dan membuka HP pada saat main ujian. Karena ini sering terjadi di sekolah. Bagaimana Pak? Nah ya Pak Usman, silakan Pak Usman. Sama Ibu Nurama. Baca saja. Ya, sini maju Bu. Maju Bu, Pak Usman. Gurunya Ibu Rahma. Saya yakin kalau Bu Rahma tidak cocok jadi siswa. Yang cocok jadi siswa itu Pak Usman. Karena dia memiliki kenakalan tingkat tinggi. Karena Pak Usman memiliki kenakalan tingkat tinggi. Membaca saja. Umam sih kok. Assalamualaikum Bu. Nah itu duduk aja. Tidak dapat kan sampingnya sama saya. Nah.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waduh. Iko mana? Kita murid kan mana Iko? Garing ini lah sama garing itu. Murid tuh Iko. Takut dia nak murid ini. Kulit itu baca salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Fikri apa? Usman. Usman. Bisa jalan. Waalaikumsalam. Mana kembali? Tidak bang. Usman, apakah tahu mengapa Usman dipanggil ke sini? Tahu Bu, kemarin waktu ujian semester Usman tertangkap pengawas membuka HP. Coba Usman ceritakan kronologi kejadian. Ya Bu, namun ketahuan oleh pengawas saat ujian. Oh begitu. Ibu yakin tidak ada celah yang sempurna. Banyak orang yang melakukan itu karena tidak mau gagal. Namun Usman sudah balik karena mau mengakui kesalahan. Ya Bu, Usman minta maaf dan mengakui kesalahan. Kenapa Usman berani bawa HP saat ujian semester? Sebenarnya Usman lupa saat belajar persiapan ujian dan pelajaran juga sulit bagi Usman. Namun di sisi lain Usman khawatir nilai nanti jelek. Jadi Usman memutuskan membawa HP saja ke dalam ruangan ujian semester kemarin agar bisa mencari ujian di Google. Apakah tindakan itu benar atau salah? Salah Bu. Usman tidak jujur, menghalalkan segala cara dalam mengerjakan ujian akhir semester agar nilai tetap baik. Untuk kedepannya, apa yang Usman lakukan dalam menghadapi ujian ataupun ulangan di kelas? Usman akan belajar lebih tekun sebelum ujian dan mengutamakan kejujuran, bertanya kepada guru mata pelajaran, dan apabila Usman belum paham tentang materi pembelajaran, Usman siap untuk menghadapi ujian. Bagus. Bapak dan Ibu guru Usman yang ada di sekolah ini pasti akan dengan senang hati membantu Usman agar Usman sukses nantinya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Berikan dulu Osman. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Mari semangat. Semangat. Merdeka. Semangat ya. Tepuk semangat. Ayo Bapak juga datangkan produser. Ayo. Ya, biar kita semangat. Kita beri Pak Nuzul kesempatan untuk sedikit. Silakan. Kita berdiri semua Bapak Ibu ya. Semangat semua. Walaupun kita di dalam siang ini merasa sedikit agak tapi kita tetap semangat. Nah, ini kita coba untuk tepuk semangat. Jadi pembelajaran kali ini sambil rendang, ding ding ding, dung dung dung, dan rendang, ding ding ding, dung dung dung, aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Ayo Bapak Ibu ya. Kita ulangi ya Bapak Ibu. Oke. Tepuk semangat. Ding ding ding. Ding ding ding. Dung dung dung. Ding ding ding. Dung dung dung. Pak Nuzul memang luar biasa. Apa itu Pak Nuzul? Apa itu? Tepuk wow. Ya. Luar biasa. Ice breaking dari Pak Nuzul yang membuat kita bersemangat di siang ini. Sudah 2 jam kita berkumpul di sini. Ini saja belum. Untuk sesi
selanjutnya ada 2 materi lagi yang akan disampaikan oleh Pak Aziz, itu berkenaan dengan tentang restitusi. Yang pertama tentang 5 posisi kontrol, dan yang kedua tentang segitiga restitusi. Ini akan merubah mindset kita bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid-murid kita. Dengan ice breaking tadi dan materi yang disampaikan sangat menarik, mudah-mudahan kita semua tetap semangat mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak Pak Aziz, Pak Nuzul, dan Pak Rizky. Jadi kepada Pak Aziz dipersilakan waktu dan tempat untuk memaparkan diseminasinya tentang restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Silakan Pak Aziz. Sebentar ya Bapak Ibu ya, ini ada sedikit trouble di PowerPoint-nya Pak Aziz. Mudah-mudahan tidak membutuhkan waktu lama. Ya, jadi Atau sedikit masukan lah bagi Bapak Ibu bagaimana kegiatan diseminasi yang kita lakukan ini. masukan bagi saya Nuzul Ya, saya Pak Aziz dan Pak. Ya, kebetulan Pak Nek sekarang adalah 1 dari 3 guru penggerak kita. Ya, 3 ya. Ya, 1 dari 3. Silakan Pak Nek. Terima kasih sebelumnya. Pertama saya ucapkan terima kasih saya diundang untuk ikut diseminasi program guru penggerak ini untuk khusus modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian saya merasa senang sekali dengan acara seperti ini karena akan semakin banyak guru-guru di sekolah kita ini yang akan kita berharap berubah mindsetnya untuk menjadikan sekolah kita ini sekolah yang berpihak pada murid. Jadi intinya modul 1 sampai 1.4 itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, dan salah satu modul itu adalah tentang budaya positif. Sehingga ketika siswa berada di sekolah ini dia merasa aman, nyaman ketika berada di sekolah karena tidak terpaksa mengikuti aturan-aturan yang ada, tapi dia sudah mulai mencoba untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Karena belajar itu sudah sendiri adalah menyadari bahwa itu kebutuhannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi sehingga semakin banyak teman-teman guru kita ini yang menjadi ikut dalam program guru penggerak ini, maka harapannya memang keberpihakan kita sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka itu akan terwujud. Kedua, untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah cukup bagus, tapi mungkin kehadirannya kita yang kurang banyak. Kan semakin banyak guru-guru menerima pengimbasan ini akan semakin bagus ke depannya untuk sekolah kita. Mungkin itu refleksi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ayu, refleksinya setelah 1 harian penuh diseminasi. Kegiatan ini
sangat memberi pencerahan bagi saya dan rekan-rekan guru lainnya ya. Sebelumnya kita tidak tahu apa itu restitusi, bagaimana menghadapi siswa, apa itu 5 posisi kontrol. Sekarang sudah lebih banyak pemahaman. Dan kami pun yang belum ikut CGP lebih tergerak untuk ikut. Itu aja. Terima kasih kesempatannya Pak. Untuk CGP angkatan 11 mungkin 10 ya Pak. Dari cerita Bapak tadi, dari awal tadi kami ikuti banyak pelajaran di dalam itu yang mungkin sebelumnya kami belum melaksanakan sebagai guru. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa merubah juga di dalam keseharian kita mengajar dan tergerak juga mungkin untuk jadi CGP angkatan selanjutnya. Terima kasih ya. Semacam masukan atau pembalik dari kegiatan diseminasi calon guru penggerak Pak Ricci, Pak Nuzul dan Pak Dis tadi, itu merupakan suatu pola-pola baru dalam menghadapi siswa di dalam kelas. Apakah kita tahu akan kebutuhan murid ya, sehingga apa maunya siswa kita ini tentu kita harus menyesuaikan dengan keadaan atau latar belakangnya. Jadi baik itu pola-pola pembelajaran yang kita lakukan tidak bisa satu arah saja, teacher center saja, mungkin student center dengan berpola kepada materi yang diberikan tadi ya, sehingga anak kita dalam mendapatkan materi ya dan kompetensi yang kita berikan ya dengan pola yang berbeda sesuai dengan kemampuan belajarnya bisa tercapai ya. Karena latar belakang anak kita kemampuannya berbeda ya, ada yang cepat, ada yang biasa, ada mungkin yang di bawah standar ya. Sehingga pemahaman ini bisa disamaratakan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Nazadi yang telah menyampaikan. Mungkin kita berikan dulu applause pada kita semua. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekian penyampaian materi diseminasi budaya positif dari saya, Aziz dan Pak Nuzul, serta dari Pak Ricci. Semoga kedepannya setelah kita bisa lebih baik lagi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin ada yang sampaikan oleh Pak Nuzul? Tidak. Kita Semangat. tergerak dan Bergerak. Ulang lagi. Tengah Pak. Tengah Pak. Tunggu. Ambil angle dulu. CGP angkatan 11 bergerak, menggerakkan.